PDIP itu representasinya adalah Puan Maharani. Misalnya Puan Maharani menjadi wakil presiden, maka kesempatan itu Dasko akhirnya menjadi ketua DPR. Lah, dengan Golkar dipersilakan menjadi ketua MPR. Sehingga presiden dan ketua DPR dari partai yang sama. Ini permainan catur politiknya kan kira-kira gitu. 3, 4 langkah, 5 langkah ke depan begitu. Ini Mr. Ule ini nih. Tiba-tiba langsung main wakil presiden. Emang Gibran kemana? Halo guys. Ini kita bicara pesta para anggota dewan terhormat kemarin. Jadi kemarin adalah pelantikan anggota dewan sebanyak 580 anggota. Tetapi yang kita kritisi di sini adalah kok yang muncul itu malah Ultraman. Kok yang muncul itu malah yang menjadi viral dan sebagainya itu Komeng. Begitu wajah Komeng muncul di layar monitor, rame. Nah, tetapi yang kita ingin inikan itu adalah kok rekam jejaknya, kok prestasinya, kiprahnya para politisi itu malah nggak muncul tuh. Yang lain adalah jalanan memang macet, tetapi tim Horem para anggota parlemen juga banyak yang datang ke sana, ke gedung dewan. Artinya ini adalah boleh mereka itu sebagai anggota terpilih dengan bersukacita dan bangga karena dipilih oleh masyarakat. Tetapi persoalan yang meaningnya harusnya kan itu munculnya itu adalah ketokohannya. Yang muncul itu adalah rekam jejaknya. Ini hanya yang muncul ya yang tua, tertua dan yang termuda. Yang kebetulan Anissa itu yang termuda adalah anaknya almarhum Desmond, aktivis 98. Desmond Mahesa. Nah, ini gimana, Ting? Ya, sesungguhnya komunikasi politik itu sudah bisa terlihat pada pagi hari. Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, di mana Prabowo berjalan dengan Jokowi dan di sampingnya ada Puan. Nah, yang menarik adalah kebetulan Ibu Negara Iriana tidak ada, sehingga Jokowi jalan sendiri. Wapres juga tidak ada, tidak muncul pada saat di DPR. Nah, jadi kita sesungguhnya harus bisa melihat itu bahwa komunikasi politik sesungguhnya sudah terjadi jauh hari sebelum tanggal 1 Oktober. Sudah ada pertemuan-pertemuan yang tidak terekspos media massa karena ternyata tidak ada bahasan atau rencana mengubah undang-undang MD3 itu. Di sini menurut saya sudah ada kompromi politik antara partai-partai di parlemen, baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju plus PDIP. Sehingga di sini kelihatan bahwa semuanya bersepakat kembali lagi ke Undang-Undang MD3 bahwa pemenang pemilu legislatif akan menduduki posisi ketua DPR. Dan 4 wakil ketua itu berdasarkan urutan. Jadi setelah PDIP ya Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB. Nah, jadi kan yang menarik mestinya yang dibahas mengapa orang-orang itu menjadi ketua dan wakil ketua, gitu kan? Bukan sekadar liputan populer, liputan ngepop, uhuy dan segala macam. Itu seharusnya sudah selesai pada saat kampanye-kampanye dulu ya. Tapi pertarungan politiknya misalnya kenapa Cucun dari PKB? Kenapa Saan?
Kenapa Saan yang sudah sepuh gitu kan, paling sepuh ya kan. Cucun itu nggak gitu dikenal. Ini orangnya siapa? Yang jelas menurut saya, siapapun yang menjadi ketua dan wakil ketua Kenapa itu Dasko? Kenapa Dasko itu adalah kewenangan prerogatif sang ketua umum. Ya. Bisa saja terjadi pleno dan lain-lain, diputuskan misalnya voting atau bermufakat ini yang akan jadi. Tapi kalau sang ketua umum tidak menghendaki, bisa terjadi. Ya. Jadi menurut saya Saan Mustafa itu adalah representasi dari Surya Paloh. Ya. Cucun representasi dari Muhaimin Iskandar. Dasko representasi dari Prabowo. Puan representasi dari Megawati. Dan Kadir representasi dari Bahlil. Berarti mereka nggak mungkin jadi menteri ya? Nah, kalau seperti itu mereka tidak akan jadi menteri. Oh, berarti Dasko tidak jadi menteri? Dasko tidak jadi menteri. Nah, ini kan kalau kita lihat ke depan, kenapa juga Muhaimin tidak di situ? Tidak ada di situ. Berarti dia jadi menteri. Berarti kemungkinan Muhaimin menjadi menteri. Ya. Nah, menteri haji apa menteri agama kira-kira? Nah, ini kan di tengah pertarungan antara PKB dengan PBNU, pasti rata-rata kira-kira PBNU kan menginginkan posisi Kementerian Agama itu dipegang mereka. Tapi di sisi lain menurut saya kan sudah diberikan posisi Mensos gitu kan, Saifullah Yusuf. Jadi kemungkinan Kementerian Agama akan dipegang entah oleh Muhaimin atau Jazilul, menurut saya begitu. Jadi kubunya Muhaimin, di tengah juga masih ada pertarungan, kemungkinan ada munaslup atau muktamar luar biasa di PBNU dan segala macam. Pertarungan belum selesai nih, Bu. Nah, gitu. Kurang bergengsi ya kalau dalam konteks publik itu. Apakah wakil ketua DPR dengan menteri, Mensesnek lah katakan, itu gengsinya tinggian mana? Kalau publik kan mengatakan Mensesnek lah. Pertanyaannya, kenapa Dasko ditaruh di wakil ketua, bukan di Mensesnek? Nah, tentu kan di menteri lah gitu. Iya, tentu di dalam juga menurut saya tidak sejernih atau tidak semulus yang diperkirakan orang. Tentu di dalam partai politik juga ada faksi-faksi. Ada faksi yang tidak menginginkan Dasko untuk di kementerian, tapi justru ada kepentingan strategis Dasko di situ. Kepentingan strategisnya apa? Misalnya begini ya. Kebijakan pemerintah. Bukan tidak mungkin ya. Begini ya, presiden mesti di backup juga oleh parlemen. Dibutuhkan keseimbangan parlemen yang kuat gitu. Nah, dalam perjalanan politik itu kan juga kita membaca bahwa ada tanda-tanda kemungkinan PDIP akan masuk ke dalam kabinet, kan begitu? Ya, ke dalam kabinet. Kapan itu? Ya tentu pada saat pengumuman pertama atau pada reshuffle berikutnya. Ya. Menurut saya potensinya adalah PDIP yang akan direkrut ke kabinet supaya tidak kelihatan merahnya begitu ya. Ini kalau ngomong pasar nih gue mah. Gimana kalau Puan jadi wapres ya pada satu tertentu? Nah, mungkin nggak sih? Nah, kembali lagi ya, kembali lagi tadi. Nanti kalaupun ditarik di kabinet itu bukan PDIP yang 24 karat, ya kan. Tapi profesional yang ada irisan dengan PDIP. Ya. Misalnya kayak Azwar Anas, itu kan tidak 24 karat, karena pernah menjadi kader PKB. Baru setelah masuk ke kabinet, dia di PDIP kan, dimerahkan, kira-kira begitu. Juga kemungkinan Budi Gunawan akan masuk, begitu. Ini kan mewakili unsur kepolisian. Jadi sudah terwakili loh polisi oleh Budi Gunawan. Ada irisan merahnya barangkali situ. Nah, bagaimana dengan posisi Puan? Menurut saya dalam perkembangannya nanti, dinamika politik yang sangat tinggi, Prabowo sebagai militer, maka stabilitas itu nomor satu juga. Ya. Gonjang-ganjing pemerintahannya terhadap sang wakil presiden, gitu. Saya kira ini
akan menggelinding terus, snowball. Makanya sangat mungkin dalam perkembangannya terjadi impeachment misalnya ya. Ya Prabowo tentu untuk stabilitas membutuhkan PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif. PDIP itu representasinya adalah Puan Maharani. Misalnya Puan Maharani menjadi wakil presiden, Dasko. maka kesempatan itu Dasko akhirnya menjadi ketua DPR. Lah, Dengan Golkar dipersilakan menjadi ketua MPR. Sehingga presiden dan ketua DPR dari partai yang sama. Ini permainan catur politiknya kan kira-kira gitu. 3, 4 langkah, 5 langkah ke depan begitu. Ini Mr. Ule ini nih. Tiba-tiba langsung main wakil presiden. Emang langsung Gibran kemana? Kan Gibran tadi kan pembukaannya adalah ini pelantikan anggota DPR kenapa lucu-lucuan. Tidak ada pertarungan gagasan, tidak ada kajian mendalam. Ini gua mencoba aja. Ini logika pasar, wartawan pasar ini mah. Tapi gua lihat gini, gua nggak yakin PDIP itu akan dimasuk pada saat reshuffle pertama. Kita lihat sebenarnya ini adalah kemarin itu menarik ya statement dari Prabowo bahwa fix tuh pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Dan itu kelihatannya sebelum tuh. Sebelum apa? Sebelum pelantikan. Oke. Nah, jadi kayaknya pada saat peak pertemuannya Prabowo dengan Megawati itu pasti ada statement bahwa PDIP bergabung dengan Kim. Prabowo akan bergabung dengan PDIP akan bergabung dengan gerbongnya Prabowo. Jadi negeri tanpa oposisi ya. Kenapa? Kalau dia masuk nanti setelah pelantikan, maka dia menjadi tidak terlalu penting. Jumlah kursi pun dia akan kecil tuh untuk di kabinet ya. Jadi secara strategis tidak menguntungkan untuk PDIP. Kalau dia mau jadi oposisi ya dia pasti harus dari awal. Tapi kalau dia mau gabung, dia juga harus dari awal sebelum pelantikan. Kalau enggak rugi itu PDIP itu. Iya. Gua setuju. Jadi kemungkinan menurut gue itu tuh. Nah sayangnya ya itu ya. Tadi kita nggak ini, tapi yang kita sayangkan itu ya memang pemberitaan di media. Itu tidak ada sama sekali yang mengangkat yang seperti tadi lu jelaskan, yang berkaitan dengan konstelasi politik, yang ini mendekati kepada pemerintahan baru, konstelasi politiknya seperti apa dan sebagainya. Kita membaca MD3 aja yang kemarin itu ribut. Dan itu kayaknya akan terjadi perubahan. Tiba-tiba tidak ada. Tiba-tiba tidak ada. Berarti kan udah clear. Iya. Tidak ada oposisi. Walaupun memang kita kan presidensial kan. Gue sih ngelihatnya itu, gue setuju itu dan kajian kemarin tuh sedih kalau buat gue. Sama lah. Bagaimana tidak ada pertarungan gagasan dalam konteks pelantikan DPR. Tidak ada sense of urgency di situ. Tidak ada sense of emergency di situ. Maka gue bilang ini presiden terpilih yang sudah menunjukkan negara di ambang perang. Saatnya kita bersatu. Kok DPR nggak ada reaksi? Kok di DPR malah yang muncul adalah lucu? Iya, itu gila itu. Padahal buat gua bukan itu loh. Nah, gimana kalau misalnya itu ini kita lihat itu memang fenomena belakangan ini ya, bahwa yang diketengahkan para politisi maupun partai politik lebih ke gimmick. Iya. Jadi contoh misalnya kayak kemarin itu ya, yang soal kayak Putra Mulyono itu kan gimmick kan, Le? Iya. Bukan kan? konten. Atau memang fenomenanya ini mengerikan gini ya? Bangsa ini jadi live gitu. Tapi dia nggak ngomong ini adik Fufu Fafa. Iya, kalau kita lihat konteksnya ya, memang mengecewakan. Pers juga tidak mengangkat persoalan-persoalan yang strategis. Betul. Salah satu catatan buruk parlemen di era Jokowi adalah sebagai stempel pemerintah, pemandu sorak. Jadi kelihatannya ini akan kembali lagi menjadi pemandu sorak, gitu ya. Jadi hal-hal yang populer. Nah, di sisi lain kan kita paham bahwa salah satu catatan DPR itu tidak berhasil menggolkan
undang-undang perampasan aset negara itu ya. Iya. Ini kan kontradiksi dengan pernyataan Prabowo akan melakukan pemberantasan korupsi. Di sisi lain DPR ini padahal masuk dalam prolegnas 2023 tidak digolkan. Kita lihat lagi, ini mau digolkan apa tidak nih? Nah, jadi kekhawatiran bahwa lagi-lagi civil society termasuk wartawan, LSM, kalangan akademisi akhirnya yang akan diandalkan oleh masyarakat untuk melakukan check and balance kepada pemerintah. Kalau semuanya berada di pihak satu kubu begitu ya, satu kubu. Kita lihat bahwa yang tidak menyetujui undang-undang IKN pun juga kemarin cuma 7%, 90% menyetujui itu. Ini yang dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi bahwa ini kemauan rakyat. Tapi kan gini, itu kan dalam sistem di konstitusi kita, bahkan konstitusi kita itu memang tidak ada di kita ini bahwa oposisi itu tidak dikenal. Jadi sebenarnya ini bukan kritisinya adalah ini bukan persoalan oposisi atau bukan di parlemen ya. Tetapi ini adalah tergantung kepada elitnya nih. Nah persoalannya yang gue pertanyakan ke lu itu sama Mr. Ule, elit kita ini bisa nggak kita percaya bahwa mereka itu seperti para founding fathers kita, orang yang memang benar-benar hidupnya itu untuk negara dan bangsa ini, orang yang memang benar-benar pikiran dan energinya dicurahkan itu untuk kepentingan rakyat. Iya. Kalau saya melihat ini partai sudah menjadi semuanya sudah melakukan pragmatisme politik. Ya, misalnya menggagalkan seseorang yang harusnya dilantik tapi tidak dilantik. Itu kan tidak demokratis menurut saya. Sehingga dari situ aja terlihat bahwa agak sulit menyamakan mereka itu dengan the founding fathers kita pada tahun 45, bagaimana mereka mencurahkan pikirannya untuk bangsa dan negara. Ini sudah berbicara lagi, artinya ego sektoral partai untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurut saya kita tidak perlu terlalu jauh mengharapkan mereka sama dengan the founding fathers kita, karena dengan cara seperti ini, dengan demokrasi, model demokrasi liberal ini, sulit kita mengharapkan kemufakatan, bahwa kenapa ada kata mufakat itu, bahwa ini buat kepentingan bangsa dan negara, tapi kalau bicara voting, bicara suara dan lain-lain, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ya. Jadi intinya berarti perlu ini civil society ya? Iya. Gerakan sipil menjadi penting. Tapi kalau gua ngelihat gini, saat ini menurut gua, maka memang kabinet atau pemerintah menjadi memang menurut gua ya akan menjadi sangat powerful. Pertama, seluruh partai terlibat di sana. Iya. Yang kedua, tanpa bermaksud melebih-lebihkan, sense of urgency dan sense of emergency-nya presiden terpilih itu, gua mengatakan nilainya positif. Jadi gua lihat, dan itu tidak tampak di legislatif. Jadi gue lihat, oke, berarti pemerintah tuh nanti memang akan sangat powerful. Kalau boleh analogikan, mungkin ini akan seperti Orde Baru, tanpa berpretensi baik buruk ya, tapi seperti powerful. Maka dalam konteks itu gue ngelihat memang gerakan sipil menjadi penting. Jadi, ketika ngelihat pelantikan kemarin pelantikan legislatif kemarin, ini gerakan sipil harus muncul. Jadi intinya adalah ini Orde Baru jilid 2 ya? Saya melihatnya nggak gitu. Ini akhirnya ketika kabinet menjadi gemuk, saya tentu imajinasi saya terbayang juga pada kabinet Dwi Kora II, kabinet 100 menteri. Jadi inilah kabinet darurat, kabinet akomodasi, di mana misalnya Jokowi yang masih kuat itu diakomodasi. Jadi orang-orang Jokowi ada masuk diakomodasi di situ. Ya? Semua diakomodasi. Tapi nanti setelah itu sama kan, begitu kabinet
100 menteri Dwi Kora, baru di dalam perjalanannya maka akan ada, oh ini orangnya Jokowi, maka akan ada demo besar-besaran meminta orang-orang ini supaya direshuffle. Ingat ya, Tritura, tiga tuntutan rakyat ya. Misalnya, bubarkan PKI, reshuffle kabinet. Kemudian turunkan harga. Reshuffle kabinet yang dimaksud waktu itu adalah orang-orang yang kemungkinan terpengaruh ideologi komunis harus dicopot. Karena rakyat waktu itu juga marah ketika orang-orang yang terindikasi komunis seperti Subandrio, Uwe Cutat, kok dimasukkan Soekarno dalam kabinet itu. Sementara orang yang anti komunis seperti Nasution, Jenderal Nasution, Laksamana Martadinata malah hilang. Nah, disinilah menurut saya juga nanti akan ada unsur-unsur demo masyarakat yang menginginkan misalnya orang-orang Jokowi tidak boleh ada di kabinet. Nah, itu sangat mungkin terjadi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa sejarah. Ingat loh, sejarah kita selalu berulang dalam pertarungan politiknya. Maka ini ya politik akomodasi Prabowo, politik darurat untuk sementara begitu. Istilahnya kan gini, banyak orang yang kecewa dengan pendukung Jokowi di awal, yang pada akhirnya di belakang hari ketika akan lengser, itu banyak yang mengecam bahkan berbalik melawan Jokowi. Nah, tetapi gue meyakini untuk seorang the old soldier seperti kayak Prabowo, kayaknya nggak akan seperti itu tuh. Karena dia bukan tipe orang yang pura-pura atau apapun. Dia terbuka dan sebagainya. Dan gue meyakini semoga ini adalah benar, Prabowo tetap konsisten dengan sikapnya bahwa dia sangat cinta dengan negara ini. Dan dia hidup saya ini untuk bangsa ini. Dia selalu tuh berkali-kali. Sudah dihibahkan. Dan kedua, dia juga di usia yang sudah tidak muda lagi. 74 tahun. 74 tahun. Apalagi yang akan dia ukir dalam hidup ini kan. Almarhum Gus Dur ketika ditanya sama Kick Andy yang di Noyer, kira-kira calon pemimpin yang tulus itu siapa memimpin negeri ini? Gus Dur menyebut, almarhum Gus Dur itu menyebut nama Prabowo Subianto. Ya. Oke, guys. Kita dulu. Terakhir, kemarin tuh sah nggak sih anggota DPR dilantik di Senayan? Sah dong, Le. Kan bukan ibu kota. Hah? Gimana, Ting? Ingat loh, DPR juga menginginkan Jakarta sebagai ibu kota parlemen. Itu secara apa ya? Secara implisit itu kan mengatakan bahwa gua nggak setuju dengan ibu kota dipindah dari Jakarta. Bahasa politiknya gitu. Jakarta ibu kota parlemen. Kan artinya dia nggak mau pindah, Bu. Tapi ada undang-undang DKJ, Pak. Gimana tuh, Pak? Bubar tuh undang-undang. Kepresnya udah diteken belum? Nah, itu persoalan. Ini dia. Guys, gimana pendapat lu, guys? Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?